Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita membahas tentang amal apa saja yang dapat menggugurkan dosa. Di antaranya kemarin adalah sholat, kemudian adalah berpuasa, kemudian yang sekarang adalah berwudu dan seterusnya. Oke, masih kelanjutan dari kajian yang kemarin terputus. Kita akan membahas, insya Allah apa yang saya sampaikan ini tidak mudah. Tapi kalau kita mau melakukan dengan syarat pelan-pelan saja, insya Allah kita akan lebih baik. Kita akan membahas sekarang gimana tentang atau gimana caranya agar kita hijrah dan istiqomah dalam kehijrahan itu. Nah, itu bahasa lebih gampang. Semua pengen hijrah. Kenapa pengen hijrah? Karena dulu waktu muda mungkin masih sibuk dengan dunia, betul ya? Dulu waktu muda nggak sempat ke masjid, ngerawat anak, ngerawat cucu, punya menantu. Nah sekarang kita baru sadar bahwa ternyata kita perlu menjadi lebih baik di sisa usia kita. Dan hijrah itu ada strateginya. Dia ada kaitan dengan dosa. Hijrah itu ada strateginya. Ketika strategi ini kita lakukan pelan-pelan, insya Allah kita bisa lebih baik ke depan. Amin Allahumma amin. Apakah saya masih dalam proses menuju hijrah? Masih, karena hijrah itu nggak ada batasnya sama sekali. Maka kita belajar bagaimana caranya biar kita hijrah. Dan yang penting bukan hijrahnya, tapi istiqomah dalam keimanan itu. Nah ini yang susah. Karena istiqomah itu posisinya jauh di atas. Kalau takwa itu meninggalkan larangan Allah, mengerjakan perintah Allah. Kalau istiqomah terus
mengerjakan perintah Allah dan terus mengerjakan larangan Allah sampai kita pun meninggal dunia. Nah, jadi posisi istiqomah itu udah konsistensi di bawah kondisi, di atas kondisi ketakwaan. Banyak orang yang hijrahnya itu masih belum terlalu tepat sehingga nggak berhasil dia. Maka setelah kita belajar melanjutkan kajian kita yang kemarin, kayak mana cara hijrah yang benar dan bagaimana mempertahankan keistiqomahan itu, insya Allah. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, saya mulai dari masalah dulu. Banyak orang pengen hijrah kemudian datang, Ustazah, iya, gimana caranya agar saya itu menjadi orang yang lebih baik? Gimana caranya agar saya itu bisa hijrah? Apa amalan terbaik yang saya lakukan agar saya itu bisa hijrah? Hampir semua orang yang pengen hijrah menyatakan apa amalan terbaik, apa amalan terbaik, apa amalan terbaik. Padahal cara hijrah di awal-awal bukan melakukan amal terbaik dulu, tapi lakukan dulu step yang pertama. Apa step yang pertama? Berusaha meninggalkan dosa dulu. Nah, ini yang pertama. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Lah kalau kita ibadahnya banyak, sholat rawatib, sholat taubat, sedekah, tapi dosa masih dilakukan, jadi nggak balance dia. Meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Sampai sini paham? Apa itu dosa? Dosa adalah maksiat. Apa itu maksiat? Pernah dengar maksiat? Maksiat adalah melanggar perintah Allah. Apa sih maksudnya? Kan kehidupan kita dibagi 3. Yang pertama adalah hablum minallah. Yang kedua hablum minan nas. Yang ketiga hablum minan nafs. Dengan Allah, dengan orang lain, dengan diri sendiri. Kan gitu hidup kita kan? Makanya ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafs. Nah, pertanyaannya apa kaitan dengan dosa? Dosa adalah berurusan dengan Allah, berurusan dengan diri sendiri, dan berurusan dengan manusia, melanggar perintah Allah. Itu namanya maksiat. Maksiat itu perbuatan dosa. Apa contoh? Hablum minallah. Contoh, nggak sholat, nggak puasa, punya emas nggak bayar zakat, ya, punya uang tabungan nggak bayar zakat, dosa kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas, dengan manusia, buka aib orang, kepo-kepo urusan orang, julit-julitin orang, fitnah-fitnah orang, cari kesalahan orang, memata-matai orang, mencari aib-aibnya orang, kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Itu dosa. Dosa dengan diri sendiri. Apa contohnya? Keluar rumah buka aurat, saat sendiri melakukan dosa, keluar rumah tidak perhatikan auratnya, ya. Nah, itu adalah dosa dengan diri sendiri. Seluruh pelanggaran hukum Allah itu adalah dosa. Tinggalkan dulu. Nah, itu yang paling penting untuk hijrah. Karena kalau dosa masih kita kerjakan, ibadah kita perbanyak, takutnya dia nggak balance. Maka kita pelajari satu-satu sebentar, baru kita masuk ke poin selanjutnya. Makanya kenapa? Sudah berapa tahun kita pengajian? Sudah lama ya? Sudah menahun ya? ACI udah berapa lama? Sudah 4 tahun, Masya Allah. Kalau 4 tahun 1 kali seminggu berarti 1 bulan 4 kali. Skip minggu kelima. 4 kali kali 10 bulan 40 kali pengajian setahun. 40 tahun kali 4 tahun. 40 kali kali 4 tahun. Sudah 160 pertemuan kita. Saya udah hitung yang paling sedikit cuma 10 bulan. Anggap kita potong Syawal dengan Ramadan. Kita potong minggu kelima. Anggap minggu kelima itu saat dimana saya berhalangan hadir. Udah 160 kali kita bertemu. Kalau seandainya hadir terus, maka insya Allah sudah sering saya sampaikan kepada kita, perhatikan hablum minallahnya. Perhatikan hablum minallahnya. Sholat tepat waktu, kalau ada emas, cincin, ikat pinggang, anting, kemudian ada gelang kaki, gelang emas itu zakatkanlah. Kalau dia udah 85 gram, udah 100 gram, zakatkan. 1 gram 4 juta,
Kalau 100 gram berat 1 gram 4 juta, 1 gram 2 juta, 100 gram berarti 200 juta, zakatkan 5 juta. Kalau enggak dikeluarkan, dosa kepada Allah. Kan gitu kan? Sudah sering saya sampaikan. Punya tabungan, kalau tabungan di atas 85 gram, keluarkan zakatnya. Kalau 100 gram berarti 200 juta tabungan. Harus dia 85 gram dulu. Keluarkan tabungannya supaya hilang dosa maksiat kepada Allahnya. Nah, kepada Allah, kepada manusia saya sering sampaikan, kurangi bikin dosa, kurangi menyakiti, kurangi menzolimi orang. Karena itu cara hijrah yang pertama. Tinggalkan dosa. Caranya gimana? Cara meninggalkan dosa, balik kepada kajian kita minggu lalu. Catat dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Yang sering kita lakukan tuh yang mana? Nah, kita tinggalkan dulu. Misalnya kita sering gak bayar zakat, catat. Kita sering misalnya ngomongin orang, catat. Kita sering keluar rumah buka aurat, catat. Kita sering mubazir, catat. Mubazir dosa nggak? Mubazir dosa nggak? Masih ingat nggak apa itu mubazir? Mubazir itu tetangga saya, enggak ya? Bukan nama orang. Mubazir itu adalah beli barang, suka beli barang, suka beli barang, beli lagi, beli lagi, nggak dipakai. Itu mubazir. Tapi beli barang lagi dipakai nggak apa-apa. Baju beli lagi dan lagi nggak boleh. Itu catat, itu dosa itu. Kayak mana kita mau hijrah? Orang kita masih melakukan dosa, mubazir. Kawan setan itu besti. Cakep-cakep kawan setan. Lipstik mahal-mahal tapi kawan setan, kan nggak cocok kan? Gitu ceritanya. Ya mulai. Ini usia berapa nih? 67. Karewana suara kalau udah usia ya kan. Beli boleh, tapi kita pakai. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubazir itu kawan syaitan. Nah, coba baju-baju yang ada di rumah, kan kita pengen hijrah. Hijrah kan meninggalkan dosa. Dosa itu kan semua. Mubazir itu dosa habluminan apa? Habluminan nafs dong. Lah, kita yang bikin kelakuan sendiri untuk diri kita, kita berdosa. Kita yang cari dosa sendiri. Dibuat-buat kelakuan dosa itu. Jadi mulai hari ini jemaah HCI, saya cuma mengingatkan saja. Kalau beli barang itu 2 alasan. Pertama karena kita butuh. Yang kedua karena pengen banget, itu boleh. Kalau ada uangnya. Yang penting anak yatim makan sama kita. Tapi kalau beli barang, ini kok cantik ya. Nggak cantik kali sih. Kok cantik ya. Tapi lumayan sih. Beli aja lah, kan diskon. Itu nggak bisa itu. Nggak dipakai nanti di rumah itu. Kok cantik ya. Cantik tapi nggak cocok. Cantik nih kalau bajunya hitam baru cantik. Nggak bisa itu. Ya, jadi pengen banget. Pulang dulu. Mau beli tas, pulang dulu seminggu. Kalau nggak lalu, di buiknya doh baru balik. Tapi kalau lama lalu, jangan beli bu. Jangan beli. Saya pun masih beli barang sampai sekarang gitu kok. Padahal uangnya ada kok buat beli, itu ada. Tapi saya pulang dulu. Wah, ternyata terbayang-bayang mukanya. Baru beli. Kenapa? Kita membeli kebahagiaan. Yang penting anak yatim makan, yang penting zakat keluarkan, sedekah keluarkan. Ini enggak, cantik, baputa-puta, tapi di bawahnya enggak cantik loh. Datang kawan, cantik kok, dah beli juga ujungnya, enggak terpakai. Nah, pengaruh setan. Jangan lama-lama di mall itu. Kali ini, kok kali ini ya? Jangan lama-lama di mall itu, ya kan? Nah itu dia. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu mubazir. Catat tuh, apa aja dosa-dosa kita itu catat. Ya kita ngomongin orang catat, mubazir catat. Kemudian apalagi dosa-dosa kita misalnya suka marah-marah catat ya. Nah itu pelan-pelan ditinggalkan. Kan ceritanya kita pengen hijrah. Hijrah itu seluruhnya kafah. Ya, melakukan sesuatu keseluruhan. Kalau gagal-gagal sedikit nggak jadi masalah. Ya, cuman kita udah ada proses untuk melakukan hijrah. Apa dosa kita? Nauzubillah. Nauzubillah, kita nggak tahu aib kita yang mana. Hanya kita dan Allah yang tahu. Misalnya nauzubillah
masih berkhulwat dengan laki-laki lain, na'udzubillah, ya masih na'udzubillah lah, kita nggak ada yang tahu, ya entah masih berkhulwat dengan laki-laki, entah chat-chatan dengan punya orang. Lagi apa bang? Udah makan belum bang? Gotnya dipotong ya bang, sebelum 1 Zulhijjah bang kumisnya. Jangan ya. Nah itu enggak boleh itu. Itu namanya jinsiah. Apa namanya? Jinsiah. Boleh nggak saya chat-chat dengan laki-laki? Muamalah boleh. Udah di mana? Tolong antarkan ini ke sini ya. Udah di mana? Itu laporan ditaruh ke seberang ya. Itu hati-hati tuh, saya ada beli ini, tolong ini ya, pinjam laptopnya lah, saya mau kerja. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah makan bang, udah di mana, sehat ya bang, datang dia bilang istri aku kayak gitu kali mukanya, nggak apa-apa bang, kan ada mukaku bang. Nah, nggak boleh, dosa gede. Macam mana mau hijrah, mau jungkil balik hijrah susah itu dah. Nggak boleh itu jinsiah namanya. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kalau laki-laki nelfon jamaah HCI tidak boleh lembut-lembut. Assalamualaikum, iya bang, jangan, tegas saja. Assalamualaikum, ya gimana bang, kayak gitu. Ada yang bisa dibantu? Tidak, melenggak-lenggok. Tak boleh. Itu catat tuh semua. Ini saya banyak contoh-contohkan, jangan-jangan ada yang nyangkut kan. Apalagi contohnya yang masih suka joget-joget. Jangan tengok-tengok kawan kiri kanan. Catat, macam mana mau hijrah masih joget-joget. Wala yadribna bi arjulihin, jangan hentakkan kaki kalian di hadapan para laki-laki di luar sana. Itu orang Yahudi dulu suka pakai gelang kaki dan dihentak-hentakkan ya di hadapan macam laki-laki di luar. Itu nggak bisa. Kalau mau pakai di dalam. Nah itu joget-joget ya, masih di luar masih macam nyanyi-nyanyi, kan pengen hijrah. Payah kali ustazah, semua sih ndak boleh, joget ndak boleh, menyanyi nggak boleh. Bahagialah dengan cara tanpa melanggar syariat. Berbahagialah dengan tanpa melanggar syariat. Happy, senang, do everything you wanna do. Itu bahasa kampung saya. Ya kan? Lakukan apapun yang mau kita lakukan selagi tidak melanggar syariat. Kan ceritanya pengen hijrah. Lah, si ada joget-joget lagi? Aceh indah ada. Hah? Pergi healing. Terus ngapain? Pening ustazah, gimana menjawabnya dia? Ya pandang kepala ustazah dia. Sebenarnya saya ada lihat fakta dalam mobil menyanyi itu. Cuma masalahnya kok diingatkan di saat yang sama, nanti khatibun nas bi qadri turun semuanya, yang nyanyi kan tidak mungkin juga. Jadi udahlah. Pada pening kepala ustazah. Kemarin ada jemaah saya bilang, "Wih, jangan sampai ketahuan ustazah ya. Terbongkar juga sama saya, Bu. Bukan HCI bukan." Ustazah, saya bilang ya, kemarin jemaah ustazah yang itu menyanyi dia ustazah, nyanyi lagu lawas. Tahu lawas? Lawas, karena isinya nenek-nenek semua. Jangan bilang dari saya ya ustazah, katanya. Pergi saya ke pengajian, udah liburannya, udah ustazah. Kok tegang saya bertanya. Bocor ustazah, bocor kata saya. Bocor. Kenapa ibu sampai berjoget-joget? Ibu pengen mati dalam keadaan baik. Sempat kecelakaan bis tuh cemana ibu capek-capek mengaji? Terjulungkang bis masuk jurang. Datang malaikat mencatat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah terguncang kerahmatullah jamaah HCI dalam keadaan su'ul khatimah, berjoget-joget. Tapi kan saya senyum saja, taklah bisa bilang sama jemaah, ndak usah lagi, ndak boleh, ndak.
Cuma kadang-kadang senyuman saya cukup menyakitkan hati sih. Saya bilang, enggak ustazah, saya cuma satu lagu kok ustazah, katanya. Saya cuma separuh, terus saya ingat muka ustazah, katanya. Saya bilang jangan ingat muka saya, ya takut saja. Ya, oke. Tapi yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Clear? Udah. Menyesal saya datang pengajian ACI tadi ya. Nah, jadi apa? THR itu ustazah kan banyak pula nampaknya. Karena ketidaktahuan ilmunya tadi. Ilmunya belum nyampe. Enggak usah. Karena ketidaktahuan. Sebenarnya gini loh Bu, ada cara bahagia tanpa harus seperti itu. Nah, apakah saya nggak bahagia dalam hidup? Saya bahagia. Coba kan tidak harus melakukan itu. Clear ya? Oke, dah tinggalkan dosa. Apalagi dosa-dosa kita ibulah yang lebih tahu kan. Nah, kita tinggalkan. Yang suka marah-marah, tinggalkan dosa. Karena itu cara hijrah yang pertama. Oke, yang kedua lanjut. Yang kedua, kalau mau hijrah dengan cara yang baik, ganti lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik. Nggak bisa pakai lingkungan yang lama. Saya sering bilang kepada kita semua, kalau pengen hijrah, ganti lingkungan. Lingkungan apa? Izin minta maaf, lingkungan online dan lingkungan offline. Yuk pengajian yuk, ada HCI. Ayolah kita ke mall. Kebetulan aku ulang tahun. Aku mau belikan kau tas. Nggak mau aku mau pengajian aja lah. Sekali ini beli tas masa nggak mau? Aku ulang tahun ya, aku yang traktir beli tas baru. Nggak mau aku, ada Ustazah Nela ngisi ceramah di HCI. Ustazah Nela tuh berserak di TikTok tuh. Berserak di YouTube tuh. Nanti aja lah, minggu depan ada laginya Ustazah tuh. Serak dia di mana-mana, aku hafal pengajiannya tuh Bisa datang ke sini sampai paham. Tapi cemana? Sekali. Ayolah dulu kita ke mall. Nggak jadi Bu ke pengajian, pergi ke kawan yang mengajak kepada sesuatu yang mubah. Pernah alamin itu? Jujur aja. Sesekali. Hengkol motor sore-sore mau pergi pengajian. Ya. Mustar mobil pergi pengajian. Akan bakso yuk. Aku pengajian dulu. Kan bakso dulu. Habis maghrib aja lah. Habis maghrib aku nggak bisa. Suamiku di rumah. Ayolah. Nggak jadi ujung-ujungnya. Jadi hati-hati. Mesti ganti lingkungan offline. Dan lingkungan online. Apa maksud lingkungan online? Apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar. Yang kita lihat 20% masuk ke dalam kepala kita. Yang kita dengar 40% masuk ke dalam kepala kita. Dan ketika kita sering mendengar, melihat yang tidak baik-baik, maka kita tidak akan jadi baik. Ibarat otak kita dan pikiran kita gelas kosong. Diisi tanah, yang masuk tanah. Diisi air putih, masuk air putih. Diisi tanah juga, kadang air putih juga. Kadang diisi kotoran juga. Itulah isi kepala kita. Jadi lingkungan online. Apa yang kita subscribe, apa yang kita like, apa yang kita komen, apa yang kita tidak skip, usahakan itu adalah yang baik-baik. Karena saya pernah sampaikan kepada ibu semuanya, algoritma untuk WhatsApp, untuk YouTube, untuk aplikasi-aplikasi yang saya nggak tahu, itu dia lebih ngerti kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ibu, saya contohkan sekali lagi biar kita lebih tajam lagi. Pernah kan kita itu pengen beli sesuatu di Google, kita klik sepatu murah, branded, terbaru, terupdate, terkini, edisi 2025. Terbuka tuh sepatu-sepatu di Google. Tahu-tahu ibu nggak pengen beli karena kata ustazahnya mubazir. Ibu tutup tuh Google. Nanti ibu buat TikTok, itu juga yang muncul. Ibu buka FB, sepatu tadi lagi yang muncul. Ibu buka IG, itu lagi yang muncul. Betul? Karena dia udah merekam apa yang kita mau. Itu namanya AI, Artificial Intelligence. Dia tahu apa yang kita mau. Jadi kalau ibu pernah melihat misalnya orang nari-nari di TikTok, lama ibu tengok, ibu like pula, ibu komen pula, itu terus nanti yang muncul. Tapi kalau ibu sering menengok orang mengaji,
ya di FB, sering menengok ustadz-ustadz di TikTok, menengok ustadz-ustadz di YouTube. Ketika ibu buka, itulah yang muncul. Betul? Makanya kenapa selalu YouTubernya bilang subscribe, like, comment. Kenapa? Karena ibu subscribe, kalau ibu like, lalu ibu komen, itu kemudian akan menunjukkan, memberikan sinyal kepada aplikasi itu. Tolong nanti kalau orang ini muncul lagi, kasih tahu aku ya. Notif. Nah, tapi kalau ibu lihat, kemarin ada jemaah saya nanya, Ustaz aja saya nengok joget-joget gitu, boleh nggak? Saya bilang skip. Tujuan skip apa? Karena atau suka melihat berita-berita viral, skip. Kenapa? Karena kalau sekali ibu menengok berita viral, artis selingkuh, artis misalnya anaknya harus tes DNA, DONO. Nah, ibu lama-lama lihat itu terus berita yang masuk ke kepala kita. Kayak mana mau hijrah, isinya gibah semua. Clear? Nah, kalau dulu temen dong. Nggak boleh. Jangan mengomentari hal yang bukan urusan kita. Bayangkan kalau kita jadi dia, sedang ada masalah, nggak ada yang bantu, tapi malah diviral-viralkan. Mau nggak ibu jadi orang itu? Semua kita punya aib, ya kan? Tetapi ketika aib orang dibuka, kita tidak bantu dia, malah kita viral-viralkan dia. Mendosa, penuh neraka nanti sama kita. Nauzubillah, bukan urusan kita. Kecuali kita mampu mendakwahkannya. Dakwalah sama dia. Misalnya ada entah siapa lah, artis entah siapa gitu. Nah, kok diam? Nah, coba ibu jadi dia gimana rasanya? Ya kadang-kadang kita kasih dalam hal itu sebenarnya untuk pengajian, Iya, kita ngasih tahu orang. Kita kasih tahu kayak gitu. Ngapa nggak jadi ustazah dulu katanya gitu? Ya itulah payah. Jadi kita proteksi diri kita saja. Itu ngaruh bu, ya Allah Karim. Kalau di kepala kita isinya adalah aib orang, kesalahan orang, berita orang, mau jadi apa kita? Masa mau isi kepala kita itu? Isi kepala kita ini, aku udah bayar zakat belum ya? Sholatku udah benar belum ya? Kayak mana lah nih aku nggak bisa nutup aurat? Kayak mana lah caranya dia supaya aku bisa pakai gamis aja nggak pakai celana? Kayak mana lah ya caranya aku bisa bangun malam ya? Itu isi kepalanya bu. Itu oke lah. Kok aku nggak bisa ya bangun malam ya? Kok aku malas sekali ya sholat duha ya? Itu baru isi kepalanya. Sayang ibu, itu cinta kita sama diri kita. Ya, cinta kita sama diri kita. Nggak usah isi kepala kita dengan hal kayak gitu. Tinggalkan itu. Dunia yang kita subscribe, yang kita komen, yang kita lihat. Tapi kalau ibu nge-like konten-konten yang bermanfaat, konten masak-masak, konten orang ngaji, konten motivasi, konten-konten dakwah, itu like lah tuh. Sehingga itu terus nanti yang muncul. Karena handphone ini mantap ini. Kalau kita bisa memanfaatkan, pinter kita ini. Semua ilmu ada di sini. Gitu kan? Iya kan? Jadi gitu. Saya ngumpul sama teman. Coba bayangkan. Hei, gimana kabar terupdate? Dia sebut inisial. Astagfirullahaladzim, apalah kalian nih? Isi kepala kalian orang aja. Saya gitu bahasanya. Ustazah, berkelas lah sedikit omongan kita nih, kita saja. Saya baru datang, apa berita update ini? Berita update orang. Apalah nih, si kepala kayak gitu, berkelas lah sedikit. Nggak musim lagi sekarang ngomongin orang. Zaman udah berkembang. Kalau kita mau berkualitas, kita nggak ngomongin orang. Itu dulu itu udah, ya. Oke, orang berkelas nggak akan sibuk dengan urusan orang. Clear? Nah, tinggalkan tuh lingkungan yang tidak baik, online, offline. Harus ganti. Kalau nggak bisa. Yang ketiga, setelah tinggalkan dosa, ganti lingkungan. Oke? Kemudian lakukan yang ketiga, baru kita memperbanyak ibadah. Nah gitu dia. Nggak bisa sholatnya banyak, kita masih gibah-gibah juga. Sholatnya banyak, kita masih juga mubazir. Sholatnya banyak, kita juga masih melakukan dosa. Repot urusan kita. Susah sholat kita khusyuk. Baru kemudian kita perbanyak ibadah.
Nah, ketika kita memperbanyak ibadah, ibadah itu ada ranknya, Bu. Pertama, ada namanya ibadah wajib. Ibadah wajib dulu. 5 waktu sholat. Yang tadi belum tepat waktu ditepatkan dulu. Yang tadi belum ngerti caranya dibenerin dulu caranya. Jangan buru-buru sholat subuhnya tinggal tahajud 8 rakaat. Cuman lah ya kan. Siapa yang tadi malam tahajud? Kata saya dengan mahasiswa saya. Saya, Bu. Yang tak sholat subuh, saya juga, Bu, katanya. Cobalah bayangkan itu kan. Nah, jadi dia ada ranknya. Bahaya nih kalau nggak tuntas kita belajar. Ada yang protes ke saya. Kata ustazah, sholat duha bisa melapangkan rezeki. Loh, benar, bukan kata saya. Memang salah satu lapang rezeki itu sedekah subuh, sholat duha, sholawat. Saya udah 4 bulan sholat duha depan mata saya. Saya enggak juga ustazah lapang rezeki saya. Saya langsung bilang, Bapak sholat wajib enggak? Sholat wajib enggak ustazah. Macam mana Pak? Gimana ceritanya? Tolonglah please gitu ya. Jadi dia enggak sholat wajib, macam sholat duha saja. Makanya ini dia kalau belajar itu enggak istimror. Kalau belajarnya enggak konsisten. Harus tahu ranknya yang wajib dulu. Hati-hati kalau dengarkan apapun. Ayo kita sholawat. Nariyat 1000 kali, 10.000 kali, insya Allah dilunaskan hutang-hutang. Sholawat terus, puasa kudu nggak diganti, mana bisa? Sholawat terus, sholat enggak, mana bisa? Susah lah, kita nggak disayang oleh Allah. Ya sama dengan tahajud tapi nggak sholat subuh gitu. Nah jadi sholat 5 waktu, yang belum benar dibenerin. Nah setelah sholat 5 waktu apalagi? Puasa, gantilah puasa tuh. Iya kan? Zakat emas yang di bawah kolong, di atas genteng, keluarkan zakat emas. Sampai rumah nanti hitung berapa emas. Bukan emas Jawa sih, ya emas asli. Keluarkan dulu ya zakatnya. Bersih yang wajibnya dulu. Selesai yang wajibnya. Oke, baru kita tambah dengan yang sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkad. Lakukan sholat-sholat yang sunnah muakkad. Witir 2 rakaat sebelum 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, salat qabliyah subuh, naikkan pelan-pelan dulu. Oke? Setelah itu baru ke sunnah-sunnah yang lain seperti sedekah itu sunnah, seperti salat-salat tahajud itu sunnah, seperti salat-salat duha itu sunnah. Baru dinaikkan dia. Gak bisa pertama kali hijrah kita langsung pengen salat duha. Salat fardunya belum istiqomah. Saya bisa pastikan apapun ibadah yang diporsir tidak akan pernah konsisten. Kita bukan cari ibadah banyak, kita cari ibadah yang konsisten. Istiqomah, istimror. Iman itu berada pada konsistensi. Dalam hal dunia juga, semantap apapun orang pintar tidak akan bisa mengalahkan orang bodoh yang istiqomah. Setan itu istiqomah. Tak tidur dia menggoda kita. Kitanya meleok-leok. Makanya sering saya dapat pertanyaan, Ustazah, kayak mana cara iman tuh biar naik terus? Ya susah. Karena iman itu al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Gimana biar iman naik? Susah. Iman itu memang tabiatnya turun. Paham ya? Nah, iman aja turun. Apalagi penghasilan, ya kan? Saya jadi ingat curhatan teman saya. Nel, penghasilanku turun. Nah, iman aja turun, sekelas iman aja turun. Apalagi cuman penghasilan. Nah, yang nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi nggak bisa. Iman tuh dia tetap naik turun. Mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia ulama. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Cuman masalahnya, kalau dia turun kita ngapain? Nah, kalau dia turun, maka kita bergerak. Kalau dia naik, kita kerjakan. Kalau dia turun, kita paksakan. Apakah orang yang istiqomah sholat duha, istiqomah sholat tahajud, istiqomah datang ke masjid, istiqomah pengajian, apakah dia nggak pernah malas? Malas juga mereka, Bu. Si istiqomah tadi tuh malas juga, Bu. Ada juga, Bu, dia rasa malas, Bu.
Cuman kalau dia malas, dia tetap kerjakan. Kenapa? Karena dia udah risau meninggalkan. Nah, jadi maksud saya begini, pelan-pelan dulu. Kalau sholat wajibnya udah mantep, perbaiki lebih tepat waktu. Udah mantep tepat waktu, masuk sholat rawatib. Nah, jangan buru-buru sholat yang lain. Rawatib pokoknya 1 bulan ini aku pengennya sunnah rawatib qobla subuh. Itu dulu. Udah mantep, bulan depan aku pengen sholat duha 2 rakaat dulu. Udah mantep, oke, aku pengen tahajud lagi 1 bulan lagi. Mantep, baru dia ditambah. Nggak bisa mendadak, nggak bisa. Apapun ibu mau naik sepeda olahraga, beli sepeda baru, naik sepeda 3 jam. Setelah itu sakit lutut, tumit, jongkil balik macam orang habis tabrakan, ibu jual sepeda tuh, yakin saya. Mau deh beli treadmill, sekali treadmill 3 jam. Habis itu rangki-rangki badan, nggak jadi. Ya, jadi pelan-pelan dalam hal apapun. Yang kita kejar adalah keistiqomahan. Bukan seberapa banyak ibadah yang kita lakukan. Toh masuk surga bisa dengan 1 atau 2 ibadah. Ada orang yang masuk surga dengan rajin sedekah. Ada orang yang masuk surga dengan rajin sholat subuh ke masjid. Ada yang masuk surga karena dia rajin melakukan puasa sunnah. Toh puasa juga ada tingkat. Toh surga juga ada tingkatan. Ada surga untuk orang yang rajin puasa. Kalau dia rajin puasa terus dia nggak tahajud kan nggak apa-apa. Yang penting ada amal yang dia istiqomahkan. Ada orang yang masuk surga karena dia rajin sedekah. Ibadahnya yang wajib-wajib aja. Lalu sholat sunnahnya sekali-sekali saja. Tetapi dia rajin sedekah, niatnya betul-betul karena Allah. Bisa masuk surga karena uangnya. Gitu. Jadi jangan bahasa saya tuh gini ya. Gerasak gerusuk gitu. Tidak pakai jadwal. Pakai jadwal. Saya sedekah subuhnya sekian setiap subuh. Sedekah Jumatnya sekian. Dah, kecil aja dulu. Saya sholat duhanya 2 rakaat bulan ini. Jangan dulu sholat yang lain bulan ini. Sedikit aja dulu. Toh masuk surga bisa dengan 1-2 amal andalan kita. Ada surga untuk orang sholat. Ada surga untuk rajin sedekah. Ada surga untuk orang yang rajin berpuasa. Insyaallah. Oke? Clear? Tinggal mengamalkan lagi ya. Oke. 1 apa tadi? Tinggalkan dok. Yang kedua, cari lingkungan. Yang ketiga, baru tambah dengan amal. Menambah dengan amal itu hati-hati ya. Tidak boleh gerasak gerusuk. Gerasak gerusuk itu lagi semangat tahajud aja. Sampai pagi itu nggak usah. Pelan-pelan. Maaf izin, kalau ibu nggak terbiasa baca Quran tiap hari, ibu bacanya 1 lembar dulu 1 hari, 1 lembar. Lagi semangat, nggak usah, tutup aja udah. Belum biasa nih baca Quran tiap hari. Misalnya nih, saya pengen baca Quran tiap hari, 1 halaman dulu, 1 halaman aja, bukan 1 lembar loh, 1 halaman. Tapi kadang-kadang kan ketagihan. Lalu ibu lanjut, nggak usah. Nggak usah. Ustazah ini larang-larang saya baca Quran banyak-banyak. Bukan. Karena kita belum istiqomah. Tutup aja dulu. Ganti tazikir lah, entah apalah. Besok lagi 1 halaman. Masih pengen nih. Tutup dulu. Tutup dulu. Sampai kapan? Sampai 40 hari. Kalau udah 40 hari, ibu pasti risau meninggalkan. Kalau ibu udah risau, ibu mau baca sekali duduk 1 juz pun gak apa-apa. Karena udah tiap hari. Clear ya? Nah, saya ingat dulu waktu ngafal Quran di pondok-pondok kami ngafal Quran, ngafal 1 lembar 1 hari. Giliran saya ngafal 3 lembar kena. Dulu kan masih belum ada HAM, hak asasi manusia. Kok kena rotan beti saya ya? Gimana ceritanya? Saya kan 3 lembar macam saya yang kena rotan. Tapi nggak dikasih jawaban, cuma dipukul doang. Setelah lama berani saya bertanya. Kenapa macam saya dipukul padahal saya ngafal 3 lembar, teman-teman cuma 1 lembar. Apa yang terjadi setelah kamu 3 lembar? Besoknya nggak nyetor kan? Iya Ustadz. Besok lagi nyetor nggak? Nggak Ustadz. Besok lagi nggak Ustadz. Libur kan kamu nyetor? Karena yang paling penting tuh bukan banyak, tapi sedikit. Nah, ya kan? Ditahan sampai betul-betul
Istiqomah sampai betul-betul ini. Sedekah subuh 2.000 aja dulu. Jangan langsung 10.000. Nanti tidak istiqomah dia. Clear? Oke. Dah buat jadwal ibadah masing-masing. Setiap kita berbedalah. Pengen masuk surga dengan cara apa. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya rabbal alamin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina